Assalamualaikum, hello sobers, apa kabar kalian? Semoga panjat api-api ya. Bareng sama saya Cok Odas di sini. Kali ini kita ngeringkas film dari Jepun lagi ya. Judulnya Assassination Classroom. Yang suka film ini bisa subscribe ya. Ayo kita langsung ngebahas si gurita kuning ini. Monggo. Di awal cerita, dilihatkan kedatangan seorang tahanan dengan pengawalan dan pengawasan ketat militer Jepang. Padahal cuma satu orang aja ini yang keluar. Kayak gini kawalannya. Siapa dia? Ntar ada penjelasannya. Scene lanjut di sebuah SMP, Kunugi Gaoka, dan wali kelasnya makhluk kuning kayak gurita yang dipanggil Koro Sensei. Lanjut, semua murid di kelas 3E ini diajarin jadi pembunuh. Masih Koro Sensei ini untuk ngebunuh dirinya sebelum batas waktu yang ditentukan. Jadi nggak heran kalau mereka selalu nyari kesempatan untuk ngebunuh gurunya ini. Scene berlanjut, penjelasan dari Karuma Sensei, seorang pejabat militer yang bertugas untuk ngebunuh Koro Sensei juga. Dia beritahuin ke murid-muridnya kalau bakalan ada sniper yang ditugasin ngebunuh Koro Sensei, dan murid-muridnya ini juga disuruh ngebunuh Koro Sensei sebelum sniper itu tadi datang. Next scene, Koro Sensei memberitahukan ke murid-muridnya kalau kemampuan dia itu sebenarnya adalah kecepatan. Jadi kalau mereka berhasil megang tentakelnya, maka gampang untuk ngebunuhnya. Oh ya sob, Koro Sensei ini nggak bisa dibunuh pakai senjata biasa. Ada senjata khusus anti-sensei namanya, yang bisa ngebunuh dia. Kemudian dicoba sama muridnya untuk nangkep tentakelnya, tetap aja nggak semudah itu nangkep Koro Sensei kan. Scene berlanjut di mana festival sekolah dimulai, dan sniper utusan pemerintah disiapin untuk nembak Koro Sensei. Tapi bedanya di kelas 3E ini jauh dari gedung utama. Jadi mereka ngerayain festival sekolah ya sendirian. Jadi kelas 3E ini dianggap murid-murid buangan sob. Jadi ya gini mereka dibedain sama sekolahannya. Tapi wali kelasnya juga khusus ini. Lanjut, tiba-tiba ada ledakan dari dalam kelas itu, dan Takabayashi murid SMP di sana ngelakuin percobaan untuk bisa ngebunuh Sensei. Jadi banyak usaha itu udah mereka lakuin sob untuk bisa ngebunuh si gurita kuning ini. Scene lanjut di festival utama di mana sniper berusaha nembak Koro Sensei yang nyamar jadi badut di situ. Tapi ya tetap gagal kan. Lanjut di pertunjukan anak-anak kelas 3E. Koro Sensei nyamar kayak jadi buah persik, kayak berambang gitu. Dan tetap aja semua yang ada di sana juga berusaha ngebunuh Koro Sensei. Gagal juga. Si sniper ada di sana nyamar dan berusaha nembak, malah dia bisa berpindah tempat ke dalam teater karena kecepatannya Koro Sensei ini luar biasa, dan ngakuin kekalahannya di atas atap. Akhirnya kan tetap bukan tandingan Koro Sensei. Di lain tempat, cewek cakep Kanayo dan beberapa cewek ditangkap sama anak-anak SMA dan diminta untuk bugil di dalam gudang gitu. Dan teman-temannya dikabari lalu datang dan bertarung melawan anak-anak SMA itu. Karena Kanayo ditodong, yalah ini akhirnya kalah. Tapi untungnya Koro Sensei nyamar kayak boneka gitu, ngalahin anak-anak SMA ini gampang banget. Semuanya digundulin sob. Ya jelas lari semualah. Scene lanjut di kelas 3E. Koro Sensei melihat Kayano dan mau ngebantuin, ternyata Kayano malah ngejebak Koro Sensei dan mau ngebunuh Koro Sensei. Ternyata Kayano ini punya tentakel di lehernya sob. Dan pertarungan pun terjadi. Koro Sensei agak kesusahan ngelawan Kayano. Ternyata Kayano ini adalah adik dari Yukimura Aguri. Semua murid 3E pun baru tahu kalau Kayano ini ternyata cuma nyamar di kelas 3E itu. Dan Yukimura tadi itu mantan wali kelas 3E. Murid-murid kelas 3E minta tahu cerita sebenarnya tentang masa lalu Koro Sensei. Koro Sensei bakal nyeritain kalau nanti Kayano juga ada di kelas itu. Di lain tempat, Kayano lagi nginget masa lalunya, yaitu waktu di lab. Dia ngeliat kakaknya terluka di perutnya dan ada makhluk bertentakel banyak di atas tubuh kakaknya. Kemudian Yukimura, kakaknya ini mati. Di sini Kayano nemuin suntikan tentakel dan pakai suntikan itu untuk bisa ngebalesin dendam ke Koro Sensei gitu sob. Dan masuk nyamar ke kelas 3E. Next scene, Koro Sensei yang lagi jadi anjing ketemu sama Kayano. Dan akhirnya di sini mereka ngelanjutin pertarungan. Pertarungan pun dimulai. Tentakel Nagisa bisa ngeluarin api sob. Kemudian Koro Sensei mengklon wajahnya dan minta sama muridnya untuk bisa ngebantu misahin tentakel mah tubuhnya, karena bisa ngebahayain Kayano sendiri.
Pertarungan masih berlanjut yang akhirnya Koro Sensei sengaja ngebuat Kayano bisa ngelukain tubuhnya. Dan kemudian Nagisa datang dari belakang, lalu nyium si Kayano. Cewek cakep ini pun jatuh kemudian pingsan. Next di kelas 3E, Koro Sensei menceritakan masa lalunya dulu dan hubungannya dengan Yukimura. Dan di kelas 3E ini adalah pertama kali si Koro Sensei jadi guru sob. Oke, 2 tahun lalu ada pembunuh terkenal yang udah bunuh ribuan orang. Mukanya kalem tapi mematikan. Sampai dia disebut Shinigami, si dewa kematian. Lanjut, Shinigami disergap oleh polisi, tapi semuanya bisa dikalahin sama Shinigami. Sampai akhirnya dinding belakangnya meledak. Shinigami pun pingsan dan dibawahlah dia ke laboratorium khusus yang tadi ada di awal scene itu sob. Lanjut, di tempat ini Shinigami dipakai untuk jadi tikus percobaan antimateri. Dan pemimpin lab itu adalah Yanagisawa, orang yang sama yang nemuin Koro Sensei sebelumnya. Di sini Shinigami ditaruh di ruang khusus dan bertemu pertama kali dengan Yukimura. Dia sebagai mentor di sini. Tiba-tiba Yanagisawa datang memukul kepala Yukimura. Dan semua perintahnya diturutin gitu sama Yukimura. Ternyata Yanagisawa ini tunangannya Yukimura karena dijodohin sob. Jadi si Yukimura ini kalau siang jadi wali kelas di kelas 3E. Lambat laut hubungan mereka semakin akrab. Lanjut, percobaan terus dilakuin ke tubuh Shinigami. Jadi ngebuat badannya udah mulai berubah. Dan Yukimura ini cuma dimanfaatin sama Yanagisawa. Kalau ada yang nggak diinginkan terjadi, Yukimura bakalan dijadikan sandera. Lanjut, di sini Gami bilang kalau dia nggak punya nama dan kartu keluarga, jadi nggak masalah kalau dia juga ngilang dari bumi. Yukimura cerita juga kalau dia nggak sepenuhnya suka sama Yanagisawa, karena cuman balas budi sama ngagumin bakat aja. Kemudian Yukimura nunjukin kalau dia pakai dalaman kostum Natal, dan ngebuat sisi kucing garong para pria bangkit. Dan si Shinigami alasan kalau itu efek dari percobaan yang dilakuin sama dirinya. Oke, lanjut, waktu berlalu dan Shinigami dapat hadiah dari Yukimura, yaitu dasi tapi lebaran. Karena hari itu tepat 1 tahun mereka bertemu dan dibuat jadi tanggal ultah masih Yukimura. Di sini juga Yukimura pengen terus bantu siswanya yang dibilang orang terbelakang, dan Yuki pengen terus ngebantuin murid-muridnya walaupun Yanagisawa maksa dia berhenti jadi guru. Yukimura udah mulai suka sama Shinigami di sini sob, dan sebaliknya sih. Terus si Yukimura pengen dibelai sama Shinigami, dan Shinigami ngeluarin tentakelnya ke bentuk tangan dan ngebelai pipi lembut enak dipegang-pegang nyut-nyut si Yukimura ini. Di tempat lain, antimateri yang ditaruh di bulan ngancurin bulan akhirnya jadi separuh, dan bakalan bahaya juga untuk Shinigami karena tahun depan 13 Maret antimateri yang ada di tubuhnya juga bakalan meledak dan ngancurin bumi. Yukimura memberitahukan hal ini ke Shinigami dan ngebuat Shinigami marah. Ternyata dia nyimpen kekuatan dan ngancurin sel tempatnya itu. Semua orang di kontrol pusat bingung gimana untuk ngehentiin Shinigami karena kekuatannya terlalu besar. Yukimura berusaha ngehentiin Shinigami tapi diabaikan, dan Shinigami nyoba kekuatannya ngancurin laboratorium di sana. Sampai akhirnya Yukimura nusukin dirinya ke tentakel Shinigami dan ngebuat Shinigami sadar. Yukimura yang sekarat pesan ke Shinigami supaya dia mau untuk gantiin dirinya jadi guru murid-murid kelas 3E sekolahan Kanugi Gaoka. Dan di scene ini sama di mana adiknya Kayano ngelihat makhluk tentakel ini yang ternyata Koro Sensei itu sendiri. Dari kejadian itu Shinigami mulai berubah, dan demi kekasihnya yang udah berpulang itu, dia jadi guru atau wali kelas 3E gantiin Yukimura sob. Scene lanjut di kelas 3E karena waktunya berakhir cuman sampai Maret tahun itu, dia minta murid-muridnya yang ngebunuh dirinya, bukan orang-orang dari luar, karena ikatan mereka yang sudah terbentuk dan kuat. Scene berlanjut perbedaan pendapat murid-murid 3E, Nagisa yang gak ingin ngebunuh Koro Sensei, dan ada beberapa yang mendukung dia. Tapi yang lainnya tetap ingin ngeburu Koro Sensei, Karma dan teman-temannya. Karena Koro Sensei kan ngajarin ngebunuh, jadi itu misi dari kelasnya. Akhirnya Koro Sensei datang dan membuat pertandingan. Yang menang berarti yaitu keputusannya. Scene berlanjut pertarungan, Nagisa dan Karma pun bersiap bertarung. Lalu pertarungan pun dimulai, ada di scene Karma di sini unggul pertarungan, tapi ketika akan ditusuk,
si Karma malah merubah pikirannya dan nyerah. Jadi dia sengaja menangin si Nagisa sob. Soalnya Karma pengen juga dalam hatinya nyelamatin Koro Sensei. Masalah pun selesai. Dan mereka semua nyari cara untuk nyelamatin si gurita kuning ini. Lanjut di markas militer, Komandan Intelijen Hojo mengambil alih misi karena ada rencana rahasia. Kembali ke kelas 3 Eiritsu, murid AI menunjukkan berita yang dia sadap dari luar negeri, bahwa ada obat khusus yang bisa dibuat untuk memperpanjang nyawa makhluk super, tapi dibutuhkan data. Scene berlanjut di mana Nagisa dan beberapa orang nyusup ke laboratorium Yanagisawa dan berhasil meretrieve data dari komputernya. Kemudian mereka berhasil kembali dan ngebuat ekstrak dari formula tersebut. Waktu berlalu sampai akhirnya mereka berhasil membuat ekstrak formula menjadi kristal. Di tempat guru, Beat Sensei dan Koro Sensei lagi ngobrol masalah kelas mereka. Tapi kucing garong kambuh lagi. Dia ngintip belahan opai Tokyo milik Beat Sensei dan ngebuat Beat Sensei marah lah. Lanjut, di markas militer, laser besar yang ada di luar angkasa persiapkan untuk menembak makhluk super. Dan pelindung rahasia di sekolah itu dipasang untuk mencegah Koro Sensei keluar. Keesokannya, dua siswa yang datang ke sekolah dicegat militer. Mereka berusaha ngelawan tapi ya ketangkap juga. Ternyata murid-murid lain juga udah ketangkap di sana. Di penjara mereka bertemu dengan gurunya Karasuma Sensei dan bilang musnahin Koro Sensei itu udah keputusan negara-negara dunia karena udah nggak ada lagi formula dan obatnya. Lalu Karma nemuin kalau dinding gua itu tipis dan diledakkan seperti ledakan di awal film. Kemudian dua tentara masuk dan dipukuli oleh para siswa yang pura-pura pingsan ini. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Karasuma Sensei yang malah ceramah. Itu lagi dikejar Pak D. Lanjutlah, mereka bertemu dengan Beat Sensei yang datang ngebantu para siswa dan menembakkan RPG ke arah radar arah militer. Kekacauan dan pertempuran militer dan para siswa ini pun terjadi. Sampai akhirnya Komandan Hojo melawan para gadis-gadis dan kalah cuman pakai ramuan bius. Beat Sensei di sini ketangkap juga. Di lain tempat, Nagisa sampai ke tempat Koro Sensei dan yang lainnya nyusul. Formula yang dibuatkan sama murid-muridnya langsung diminum sama Koro Sensei karena dia nggak pengen murid-muridnya ini kecewa sob. Waktu sedang kacau gitu, Koro Sensei malah ngebagiin hasil kelulusan dan tiba-tiba Yanagisawa datang. Ternyata waktu murid-murid itu nyusup ke laboratoriumnya, dia udah tahu dan data itu palsu. Jadi obat yang diminum Koro Sensei nggak ada efeknya sob. Yanagisawa pun nyuntikkan tentakel ke lehernya berkali-kali sampai dia berubah jadi monster besar. Pertempuran pun terjadi antara Yanagisawa dan Koro Sensei. Ada di scene. Sampai akhirnya Koro Sensei kepalanya terbelah. Serangan dilanjutkan oleh Yanagisawa. Sampai akhirnya Kayano ngalangin dan kenalah diatuskan tentakel dari Yanagisawa. Kayano pun akhirnya mati di tangan Koro Sensei. Di sini Koro Sensei marah, mukanya berubah dan ngeluarin ultimate kayak laser gitu dan langsung ledakin Yanagisawa seketika. Berarti emang Koro Sensei ini lebih kuat daripada Yanagisawa sob. Kemudian Koro Sensei ngebawa Kayano masuk dan diobati dengan ilmunya. Nggak lama, Kayano yang tadi udah modar bisa balik hidup lagi. Kemudian Koro Sensei minta untuk dibunuh sama murid-muridnya. Dan dia kan nggak mau mati di tangan orang lain. Dan kemudian tentakelnya dipegangi sama murid-muridnya. Dan Nagisa lah yang ngajuin diri sebagai eksekutor. Kemudian Koro Sensei mau kalau Nagisa nusuknya sama senyum, bukan sama teriak-teriak atau nangis. Ditusuklah Koro Sensei perlahan. Koro Sensei pun mati dengan tenang. Ada di scene. Cahaya dari tubuhnya keluar dan keliling, akhirnya terbang ke atas. Pemerintah akhirnya nggak jadi nembakin lasernya, soalnya kan tanda-tanda makhluk super udah nggak ada. Bertahun-tahun berlalu dan Nagisa jadi guru di kelas 3E. Lah dia takut kok ngajar. Waktu masuk dia diancam sama murid-murid di sana, sampai dia ingat latihannya dulu. Dan akhirnya mau kuli preman kelas itu. Dan dia juga bilang terus berusaha bunuh dia selama dia ngajar. Kata-katanya kayak si Koro Sensei waktu bilang dulu.
dan film pun berakhir. Oke sob, itu tadi film unik dari Jepang. Semoga bisa ngehibur kalian. See you soon di update film berikutnya, dan assalamualaikum.